warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jayadi dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa alat labor yang akan saya buat berupa alat peraga termoskop sederhana yang dapat digunakan pada materi perpindahan kalor, khususnya secara radiasi di kelas 7 SMP. Nah, latar belakang, mengapa saya memilih termoskop sederhana ini? Dikarenakan pada umumnya kalor merupakan materi dari pelajaran IPA SMP bagian fisika. Nah, biasanya materi fisika bersifat abstrak sehingga sulit bagi siswa untuk memahaminya dengan baik. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan alat pendukung belajar untuk meningkatkan pemahaman belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Huda dan Kosim pada tahun 2019. Mereka menuliskan bahwa lemahnya proses pembelajaran dikarenakan tidak adanya alat peraga yang digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, saya memilih alat peraga ini berupa alat termoskop sederhana untuk digunakan sebagai alat pendukung alat peraga yang dapat membantu peserta didik untuk memahami materi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, rumusan masalah. Apakah termoskop sederhana yang dibuat dapat meningkatkan pemahaman peserta didik? Selanjutnya, ada tujuan dari pembuatan alat rekayasa ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tingkat SMP pada topik pelajaran IPA, khususnya materi perpindahan kalor secara radiasi. Manfaat. Adapun manfaat pembuatan termoskop sederhana ini yaitu sebagai alat praktikum sederhana yang dapat diproduksi oleh setiap sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Manfaat yang kedua yaitu sebagai rekayasa atau pengganti alat laboratorium sehingga alat yang digunakan pada saat praktikum lebih sederhana. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami topik perpindahan kalor secara radiasi. Manfaat yang keempat yaitu membantu guru IPA dalam menjelaskan topik perpindahan kalor secara radiasi. Kerangka berpikir. Saya dapat membuat praktikum ini, alat peraga termoskop ini, berawal dari adanya mata kuliah rekayasa alat laboratorium yang sedang saya jalani, kemudian adanya penugasan tentang membuat alat rekayasa lab. Kemudian pada penugasan ini dikhususkan untuk membuat alat rekayasa lab pada materi IPA SMP. Nah, saya sendiri memilih materi fisika SMP, yaitu materi perpindahan kalor yang dipelajari pada kelas 7. Mengapa saya membuat alat ini? Kemudian, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adanya materi IPA SMP yang sulit,
Kemudian karena siswa SMP sulit memahami materi fisika, maka dibuatlah alat peraga termoskop yang dari penggunaannya diduga penggunaan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dasar teori. Termoskop adalah alat sederhana untuk mempermudah memahami adanya radiasi kalor atau energi pancaran kalor. Ada dua bentuk pengembangan alat peraga praktik IPA sederhana, yaitu yang pertama ada padanan alat. Padanan alat adalah alat yang dibuat dengan mengacu pada contoh suatu alat yang sudah ada. Misalnya alat praktik, alat peraga, alat pendukung yang ada di laboratorium IPA. Yang kedua, ada jenis prototype. Prototype adalah alat baru yang sebelumnya tidak ada atau dapat merupakan pengembangan dari alat yang sudah ada, pernah ada yang membuat, kemudian dimodifikasi. Nah, berdasarkan dua bentuk pengembangan alat peraga praktik IPA sederhana ini, maka alat yang akan saya buat itu digolongkan kepada prototipe, yaitu alat yang sudah pernah ada kemudian dimodifikasi. Nah, perpindahan kalor secara radiasi adalah suatu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium sebagai perantaranya. Perpindahan kalor secara radiasi dipengaruhi oleh warna benda. Nah, warna apa yang mempengaruhi? Yaitu semakin hitam suatu benda, maka energi radiasi yang dikenainya semakin besar. Selanjutnya, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu dan setiap satuan luas permukaan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Besarnya energi yang dihasilkan oleh benda berpenampang A dan bersuhu T setiap detik dirumuskan dengan persamaan H sama dengan Q per T sama dengan emisivitas dikali konstanta Stephen-Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu pangkat 4. Nah, H itu adalah energi per satuan waktu dengan satuan joule per second atau watt. Q adalah energi kalor yang dipancarkan dengan satuan joule atau kalori. Kemudian T besar adalah suhu dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Yang kemudian ada emisivitas bahan. Kemudian ada A adalah luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat dan T kecil adalah lama waktu emisi energi dalam satuan detik. Langkah pengembangan. Dalam membuat alat rekayasa termoskop sederhana ini, saya menggunakan model penelitian R&D atau Research and Development model Borg and Gold yang telah dimodifikasi oleh Sugiono, yang mana langkah-langkahnya telah diperkecil
Yang awalnya model board and goal ada 10 langkah, di sini dimodifikasi oleh Sugiono menjadi 7 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi potensi dan masalah. Nah, mengidentifikasi potensi dan masalah, saya melakukan review beberapa artikel, kemudian pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Validasi desain ini nanti akan saya gunakan skala Likert yang akan diisi oleh dosen pembimbing. Kemudian yang kelima ada revisi desain. Berdasarkan hasil instrumen validasi yang saya berikan kepada penguji, dalam hal ini adalah dosen pembimbing, akan diadakan revisi desain. Kemudian setelah itu diperbaiki. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produk. Nah, setelah dilakukan uji coba produk, maka akan dilakukan revisi produk. Ya, nantinya akhirnya akan menghasilkan suatu produk yang sudah melalui tahap beberapa revisi. Desain produk. Desain produk dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Ini adalah gambar dari termoskop, di mana termoskop yang saya gunakan akan memiliki penyangga yang terbuat dari triplex atau kayu. Kemudian benda yang saya gunakan sebagai penyerap color itu ada 2 bola lampu. 2 bola lampu ini akan diwarnai, yang bola pertama itu akan diwarnai hitam, sementara bola yang kedua akan diwarnai putih. Sehingga karena di sini yang dibahas adalah perpindahan color secara radiasi, yang salah satunya faktor dari yang memfaktori penyerapan energi secara radiasi itu adalah warna benda. Maka di sini kedua bola lampu saya berikan warna yang berbeda. Kemudian kedua bola lampu ini nantinya akan dihubungkan dengan pipa U bening tak berwarna transparan yang diisi dengan alkohol berwarna merah. Kemudian sebagai sumber energi panasnya saya gunakan di sini lampu yang dihubungkan dengan kabel, kemudian dihubungkan dengan arus listrik, sehingga sebagai sumber energi panasnya berupa cahaya, lampu yang di tengah ini dihubungkan dengan arus listrik. Selanjutnya, ketika lampu yang di tengah ini nanti kita colokkan, maka kedua bola lampu yang di sampingnya yang berwarna hitam dan berwarna putih akan menyerap energi panas dari lampu tersebut. Kemudian akan kita ukur suhunya masing-masing kedua bola lampu berwarna hitam dan putih. Kemudian kita ukur kenaikan atau perubahan ketinggian pada masing-masing alkohol merah yang berada di bawah lampu ini. Kemudian kita hitung menggunakan rumus yang tertera sebelumnya. Maka dari situ akan kita ketahui jumlah energi kalornya. Nah, dalam validasinya, saya menggunakan instrumen validasi berupa skala Likert seperti ini. Di sini ada poin-poin berupa ada aspek kelayakan seperti keterkaitan dengan bahan ajar. Yang poin pertama ada konsep yang diajarkan, tingkat keperluan untuk pembelajaran, kejelasan objek dan fenomena. Di sini ada kolom skornya, poinnya.
Selanjutnya ada aspek nilai pendidikan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan intelektual peserta didik. Yang kedua, kompetensi yang ditingkatkan pada peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek ketahanan alat. Ada 2 poin. Yang pertama, ketahanan alat. Yang kedua, kemudahan perawatan. Kemudian ada aspek efisiensi alat, terdiri dari 2 poin juga, isinya kemudahan saat dirangkaikan dan kemudahan saat digunakan. Selanjutnya ada aspek keamanan bagi peserta didik, dan terakhir ada aspek estetika. Di sini ada kolom saran perbaikan yang bisa diisi oleh validator, kemudian ada saran penggunaan. Sehingga dari instrumen ini akan diketahui apa saja kekurangan dari alat yang akan saya buat nanti, kemudian akan ada revisi pada alat yang saya buat sehingga menghasilkan alat yang lebih baik dari sebelumnya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada saya tampilkan daftar pustaka dari proposal yang saya tuliskan. Yang pertama